Bukan ingin menjatuhkan Wahabi, tapi saya ingin memberikan pemahaman kepada saudara-saudara saya yang ada di Wahabi. Ayo kita dialog baik-baik, ayo kita duduk sama-sama, jangan kau teriak-teriak di YouTube. Cuman permasalahannya adalah mengadakan taksim pembagian tiga ini ada maksud. Karena bagaimana maksudnya dijelaskan di saat mereka mensyarahi ini untuk mengkafirkan orang lain. Bagaimana Wahabi melihat ketiga ini? Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, sudah. Hanya uluhiyah saja, rububiyahnya betul. Kok ada tauhid uluhiyah, rububiyah? Ya belum tauhid. Kalau kita, kalau orang menyembah Allah, menyembah yang lainnya, ya belum bertauhid. Kenapa masih disebut tauhid? Enggak sah. Itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Jadi nggak akan dipisah. Kemudian tauhid ini, jadi mereka memisah tauhid uluhiyah rububiyah, ada maksud untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin dengan pemilahan ini. Dan ini dijadikan hujah oleh orang-orang Wahabi. Berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu punya tauhidur rububiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat ini lagi-lagi mereka ingin memaksa orang yang belum mengikuti akidahnya dianggap belum beriman yang sesungguhnya, yaitu dalam urusan sifat atau ayat-ayat mutasyabihat. Ini persoalan serius karena digarisbawahi oleh Aswaja. Bagaimana kafir disebut ahli tauhid? Ini nggak pernah terjadi di zaman ulama salaf kita, orang kafir disebut ahli tauhid. Nah ini mereka yang buat taksim tiga ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri yang luar pagar kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Jadi jangan dipelintir. Ini ustadz-ustadz Wahabi ini di YouTube dipelintir seolah-olah yang saya tentang Habib Rizik nggak mengakui rububiyah, Habib Rizik nggak mengakui uluhiyah, Habib Rizik nggak mengakui asma dan sifat. Kalau saya nggak akui, saya udah kafir. Tapi kita cuma mengaku tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tauhid asma wa sifat kita mau kayak dengan cara manhaj kita yang sangat jelas, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu takwil dan tafwid. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun, dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Ayat-ayat sifat tentang tangan Allah dan sebagainya. Kalau kita belum punya keyakinan seperti mereka, belum bertauhid. Wong keyakinan mereka salah. Mujassim, tajsim. Kita nuthbit ma athbatallah, kita juga meyakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Ya bersihkan dulu dong ini, jangan nuduh-nuduh orang dulu, jangan menudingkan tangan kita ke saudara-saudara kita sendiri dengan menyebut ahli bid'ah, sementara mereka memelihara al-bid'atul kubra. Ini bid'ah terbesar dalam akidahnya umat Islam, menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sama tauhid asma wa sifat ini ada bukan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bisa menggunakan itu, memaknai dengan cara kita yang jelas, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Umat gak paham, umat mesti tahu. Jangan umat cuma pasrah terima di bid'ah-bid'ahin, saudara. Umat maulid di bid'ah, oh iya, aneh ahli bid'ah, aneh ini nggak bisa jawab. Nggak taunya yang ngatain super bid'ah, saudara. Yang sering disebut dengan manhaj salaf dalam akidah itu kan membagi tauhid itu menjadi tiga. Tauhid itu ada tiga. Rububiyah. Satu tauhid rububiyah. Uluhiyah. Dua tauhid uluhiyah. Tiga tauhid asma wa sifat. Itu yang salaf gitu. Sementara tauhid yang antum pelajari sejak kecil itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Hafal antum satu ya? Hafal lah, orang saya Asy'ari kok, ya kan. Nah itu yang Asy'ari begitu dianggap tidak salaf. Bahkan lebih parah lagi, bukan ahli sunnah wal jamaah. Berarti masuk neraka. Nah ini kan kacau. Nah sekarang gini, coba berapa banyak orang yang belajar ilmu akidah dengan kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa itu? Ya, yang menulis Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu tipis sekali. Kita belajar di Libya, ya kan? Bahkan kita belajar syarahnya yang dikarang sampai oleh khatam, sampai khatam, dari mustawa awal sampai mustawa tsamin kan? Itu ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid. Ada usulul tsalatsah di situ, kemudian disyarah oleh
Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kitabnya masih ingat ya, namanya Al-Qaulul Mufid gitu ya. Nah, di situ memang beliau menjelaskan bahwa tauhid itu ada 3. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Inilah yang diklaim sebagai ini manhaj salaf. Padahal kalau kita runut, siapa yang membagi tauhid itu jadi 3? Kita menemukannya di kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ustaz Tomo paling hafal tahun-tahun kehidupan para ulama. Muhammad bin Abdul Wahab tuh hidupnya atau wafatnya tahun berapa? Tahun berapa, Ustaz? Abad 13. Sekarang kita abad berapa Hijriah? 15. 1438 kan? Abad 13 Hijriah itu kan baru 200 tahun yang lalu. Apakah Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang hidup di masa 300 tahun pertama? Tidak. Tapi ternyata memang Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan pemikiran tauhid dibagi 3 itu, ternyata kalau kita runut-runut, dia bukan pengarang pertama. Ada pendahulunya juga. Ada pendahulunya. Siapa? Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tahun berapa ya? Tahun berapa Ibnu Taimiyah? 728. Ini juga bukan orang yang hidup di 300 tahun pertama. Jadi itu dapat dari mana kok tiba-tiba dibilang itu adalah manhaj salaf? Tidak, itu manhaj kholaf kalau bicara tentang rentang waktunya. Nah, kita tidak menemukan lagi pembagian tauhid itu menjadi 3 di masa-masa sebelumnya. Sekarang kita bandingkan. Ya bukan mau ngebelain Asy'ari sih, tapi kita lihat aja faktanya. Wujud Kidam Bako ini kan dikembangkan oleh Asy'ari Maturidi. Imam Asy'ari itu tahun berapa? 321. Dia hidupnya jauh lebih awal. Kalaupun kita bilang di 300 tahun pertama, berarti sudah lewat 300 ya. Tapi lebih dekat ke masa salaf dong sebenarnya kan, daripada yang pembagian tauhid ada 3 rububiyah. 700-an itu ya, tahun 700. Saya dulu waktu kuliah di Libya, saya berpikir pembagian tauhid ada 3 itu adanya di Quran. Tapi saya ubek-ubek Quran itu sampai botak itu nggak ketemu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal aqidata tunqasamu ila thalathati anwa'. An-naw'ul awwal aqidah rububiyah, wa tsani al-uluhiyah, wa tsalits al-asma wa sifat." Saya pikir itu ayat Quran, ternyata bukan. Saya pikir juga itu hadis Nabi, ternyata bukan juga. Saya pikir itu adalah qaul sahabi, ternyata juga bukan. Saya cari di asar dari para di bawah sahabat apa? Tabi'in, atba'ut tabi'in, enggak ketemu. Ketemunya ya baru Ibnu Taimiyah 728. Loh, kok jadi salaf? Ini jadi tambah bingung nih, Ustaz. Iya. Madhab salaf itu yang mana ini akidahnya, fikihnya? Justru kalau mau ngomong salaf-salafan ya, justru yang Asy'ari itu yang lebih salaf dekat. Tahunnya. Walaupun itu juga nggak ada di hadis. Mana ada hadis Nabi mengatakan at-tauhid atau sifat Allah itu ada 20? Nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada. Itu semuanya ijtihad. Nah, jadi kita ulangi, bagaimana Wahabi melihat ketiga ini? Wahabi membagi tauhid itu menjadi 3. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah, tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digarisbawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nah, nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Ini nggak boleh. Sama seperti rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaitu Al-Quran, kitab-kitab suci dan seterusnya. Saudara, rukun iman walaupun disebut ada 6, tapi nggak boleh kita beriman kepada sebagian, tapi kita ingkari sebagian lainnya.
Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, tapi saya nggak beriman kepada Al-Quran. Boleh nggak disebut mukmin? Mungkin mukmin 2/6, karena dia terima 2, yang 4 dia tolak. Apa bisa disebut begitu? Nggak bisa, saudara. Kalau dia tidak menerima rukun iman secara utuh, nggak bisa dia disebut mukmin. Nah, begitu juga rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian masih ada lagi puasa Ramadan dan juga zakat serta haji. Terus ada orang masuk Islam, dia katakan cukuplah saya membaca syahadat karena saya banyak duit, saya bayar zakat. Sholat nggak wajib itu. Dia tolak kewajiban sholat. Apa boleh disebut muslim? Muslim 2/5? Nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa disebut muslim kalau nggak menerima kelima-lima kewajiban daripada rukun Islam tadi, saudara. Soal kalau dia nggak sholat, itu urusan dia dosa. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, saudara, ini bisa membatalkan keislamannya. Batal imannya kalau satu saja rukun tidak terima. Batal Islamnya kalau satu aja rukun Islam dia tidak terima. Begitu juga tauhid, batal tauhidnya kalau satu aja ada unsur ini dia tidak terima. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sengaja saya mesti hati-hati menyampaikannya, karena banyak orang nggak paham apa beda Aswaja sama Wahabi dalam soal trilogi tauhid. Kelihatannya sama aja, nggak sama, saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Beda dengan kalangan Wahabi. Kita urai. Mari kita urai, saudara. Kita lihat di sini apa sih yang dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi ini tentang trilogi tauhidnya. Antara lain, saya sebutkan antara lain surat Az-Zumar ayat 3 dan 38. Di ayat 3, saudara, Allah menceritakan tatkala orang-orang musyrik yang menyembah berhala diajak oleh Nabi untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, maka mereka berkata kepada Nabi, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya kami tidak menyembah mereka, mana buduhum, kami nggak sembah itu berhala-berhala, illa melainkan liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi artinya menurut kalangan Wahabi, berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi udah kenal Allah. Dia sebut Allah, ilallah. Berarti mereka sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhan, pencipta semesta alam. Hanya saja di dalam menyembah Allah mereka mempersekutukan Allah, menciptakan berhala-berhala sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hujahnya orang-orang kafir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dijadikan hujah oleh orang-orang Wahabi. Berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu punya tauhidur rububiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah, tapi mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, begitu juga saudara di ayat ke-38 Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Hei Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka itu para penyembah berhala, man khalaqas samawati wal arda, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, jadi orang Wahabi lebih yakin lagi, berarti orang musyrik di zaman Nabi kenal Allah dan mengakui Allah itu yang menciptakan alam semesta. Hanya mereka mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Oleh karenanya mereka patut disebut ahli tauhid rububiyah, karena ada rububiyahnya mereka akui. Cuman saat menyembah Allah, mereka nggak punya tauhid uluhiyah. Ini yang jadi persoalan di sini ya, ikhwan. Yang jadi persoalan, orang-orang musyrik ini disebut ahli tauhid. Ini jadi persoalan serius bagi ahli sunnah, nggak sembarangan. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Jadi surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tadi menginformasikan kepada kita
bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Kalau begitu, saudara, mereka adalah ahli tauhid rububiyah dalam pandangan Wahabi. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tersebut juga menginformasikan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi masih tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Kita sepakat dengan Wahabi, mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Oke, kita sepakat. Tapi kalau mereka disebut ahli tauhid rububiyah, ini persoalan serius karena digarisbawahi oleh Aswaja. Bagaimana kafir disebut ahli tauhid? Ini nggak pernah terjadi. Di zaman ulama salaf kita, orang kafir disebut ahli tauhid, walaupun yang dimaksud hanya tauhid rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran akidah agak ngejelimet sedikit, tapi makanya mesti fokus. Nah, ini perhatikan, tolong fokus betul ini pelajaran ya ikhwan. Ini yang kita tolak. Nah, jadi jangan dipelintir. Ini ustadz-ustadz Wahabi ini di YouTube dipelintir seolah-olah yang saya tentang Habib Rizik nggak mengakui rububiyah, Habib Rizik nggak mengakui uluhiyah, Habib Rizik nggak mengakui asma dan sifat. Kalau saya nggak akui, saya udah kafir. Itu kalau nggak ngakui tiga-tiganya udah kafir pangkat 3 itu. Jangan, bukan itu. Saya tidak menentang uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat bagi Allah. Yang saya tentang kalau rububiyah dan uluhiyah dipisah, akibatnya begini. Ini yang kita tolak. Nggak bisa orang kafir disebut ahli tauhid. Tunggu dulu saudara, kira-kira jelas tidak? Baik, nah sekarang mari kita lihat lagi. Nah sekarang ini implikasi hukum kepada orang musyrik disebut ahli tauhid. Nah sekarang bagaimana implikasinya terhadap muslim yang bukan Wahabi? Mari kita lihat. Kita nih Asy'ari. Asy'ari mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Betul. Menurut Wahabi, kita ini Aswaja Asy'ari adalah ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, kita diakui nih sebagai ahli tauhid. Kita semua diakui sebagai ahli tauhid. Tapi tauhid apa? Rububiyah dan uluhiyah. Nah sekarang Wahabi melihat bagaimana akidahnya kaum Asy'ari. Asy'ari tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Nah, menurut kalangan Wahabi, kalau Asy'ari tidak mengakui ini semua, berarti kaum Asy'ari ingkar terhadap sifat Allah. Karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran, Yadullah, tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Ainullah, mata Allah, berarti Allah punya mata. Kenapa kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah? Kalau kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah, berarti kaum Asy'ari termasuk kaum mu'attil. Apa itu mu'attil? Yang meniadakan sifat Allah. Kita disebut mu'attil. Saudara, disebut kelompok yang meniadakan sifat Allah. Sehingga menurut mereka, kita ini Asy'ari, saudara, yang tidak mengakui tentang isbatnya tangan, kaki, wajah, muka bagi Allah, kita disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Kesimpulannya apa? Kita bukan ahli tauhid. Aswaja ini Asy'ari bukan ahli tauhid, saudara. Walaupun maksudnya bukan ahli tauhid asma dan sifat. Dari segi rububiyah, uluhiyah mereka akui, kita saudara mereka, kita ahli tauhid. Tapi dari segi asma dan sifat, kita dibilang bukan ahli tauhid. Ini yang membingungkan umat, saudara. Orang kafirnya dibagi dua, adalah kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Yang muslimnya dibagi dua juga, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Ini saya mau tanya, ini pembagian semacam ini ulama salaf yang mana yang buat? Saya mau tanya saudara, terus terang. Kafir dibagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Muslim juga dibagi dua, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Saya tanya, bingung nggak? Kalau Aswaja simpel saudara, kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah, nggak melakukan kufrun bawah, dia muslim, dia ahli tauhid, titik. Saudara, kalau dia terima rububiyah, tapi dia tidak terima uluhiyah, tetap kafir. Dia bukan muslim.
kafir. Oh, dia menerima rububiyah, dia menerima uluhiyah, tapi dia nisbahkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kafir, selesai. Nggak ada itu bagi-bagi. Muslim ada dua, muslim ahli tauhid, muslim bukan ahli tauhid. Orang kafir bagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Nah, ini istilah-istilah semacam ini merupakan al-bid'atul kubra, bid'ah yang terbesar sepanjang sejarah daripada umat Islam, saudara. Jadi jangan kalangan Wahabi cuma cerita bid'ah, tawasul bid'ah, tabarruk bid'ah, ziarah kubur bid'ah, memperingati maulid bid'ah, memperingati Isra Mi'raj bid'ah, marhabanan bid'ah. Semua mereka sebut bid'ah. Ini yang mereka lakukan super bid'ah. Ya, bersihkan dulu dong ini. Jangan nuduh-nuduh orang dulu. Jangan menudingkan tangan kita ke saudara-saudara kita sendiri dengan menyebut ahli bid'ah, sementara mereka memelihara al-bid'atul kubra. Ini bid'ah terbesar dalam akidahnya umat Islam, menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Kira-kira jelas tidak? Ya, kadang-kadang memang ceramahnya, belajarnya mesti ditekan-tekan juga. Kadang-kadang mesti lembut, tapi kadang-kadang mesti ditekan juga sekali-sekali, biar terpatri di benak kita dan di hati kita, insya Allah. Jadi kesimpulannya apa trilogi tauhid Wahabi? Mari kita lihat, saudara. Ini saya hanya ingin menyoroti sisi berbahayanya dari trilogi tauhid ini. Kaum musyrikin karena mengakui adanya Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, walaupun tidak menyembah Allah, maka disebut ahli tauhid rububiyah. Sedangkan Aswaja walaupun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena tidak mengakui bahwa Allah punya sifat seperti makhluk, maka Aswaja disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Yang musyrik disebut ahli tauhid, yang muslim disebut bukan ahli tauhid. Artinya di sini terjadi pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid. Ini metodologi akidah macam apa yang seperti ini, saudara? Kita kalau mau bicara metodologi itu harus lurus, tegak lurus, tidak bias, tidak bahaya. Ini berbahaya bagi akidah umat Islam di seluruh dunia, ya ikhwan. Jadi konsep pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid, saudara, ya ini adanya cuma di Wahabi. Liberal aja nggak punya, saudara. Liberal itu udah super bahaya, nggak punya. Nah, ini kita saling koreksi. Jadi saya di sini, saudara, bukan ingin menjatuhkan Wahabi, tapi saya ingin memberikan pemahaman kepada saudara-saudara saya yang ada di Wahabi. Ayo kita dialog baik-baik. Ayo kita duduk sama-sama. Jangan kau teriak-teriak di YouTube, menyesat-nyesatkan Asy'ari, mengkafir-kafirkan Asy'ari. Saudara, tunggu dulu. Kalau kita mau buka-bukaan, kita bisa buka. Ini kita buka sekarang buat umat. Kan yang begini-begini umat banyak nggak tahu, saudara. Umat gak tahu yang begini-begini, saudara, sebab ini bukan pelajaran tabligh akbar, bukan. Ini kalau kita mau kaji, ini kuliah di universitas, saudara. Nah, kan ini jamaahnya jamaah tabligh. Nah, kalau udah jamaah tabligh akbar, kadang-kadang disuntik pelajaran kuliah setengah mati Profesor Baharut. Nah, jadi kira-kira jelas tidak? Yang begini karena tidak dilemparkan tabligh akbar, nah, umat gak paham, umat mesti tahu. Jangan umat cuma pasrah terima di bid'ah-bid'ahin, saudara. Umat maulid di bid'ah, oh iya, aneh ahli bid'ah, aneh ini nggak bisa jawab, nggak taunya yang ngatain super bid'ah, sudah. Kira-kira jelas tidak? Pembagian tauhid dengan istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat itu tidak banyak dikenal oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati. Apalagi dengan pemahaman yang sangat jauh dari pemahaman ahli sunnati wal jamaati. Masalah tauhid uluhiyah rububiyah, maka ini sering sangat masyhur. Kita meyakini bahwasanya meyakini tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Terlepas asma sifat ntar dulu. Asma sifat kita meyakini Allah punya sifat-sifat yang harus kita yakini dalam Al-Qur'an. Cuman permasalahannya adalah mengadakan taksim pembagian tiga ini ada maksud. Karena bagaimana maksudnya dijelaskan di saat mereka mensyarahi ini untuk mengkafirkan orang lain. Sehingga di saat mereka berusaha mengkafirkan orang lain, mereka harus memisah antara tauhid uluhiyah rububiyah.
Yang perlu kita yakini, tauhid uluhiyah tidak bisa dipisahkan dengan tauhid rububiyah. Dan mereka memisah antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Maka kalau ada orang menyembah Allah tapi masih menyembah berhala, ini belum sempurna tauhidnya. Hanya uluhiyah saja, rububiyahnya betul. Kok ada tauhid uluhiyah rububiyah? Ya belum tauhid. Kalau kita, kalau orang menyembah Allah, menyembah yang lainnya, ya belum bertauhid. Kenapa masih disebut tauhid? Enggak sah. Kalau orang mengakukan tauhid uluhiyah, tidak mengambil tauhid rububiyah, belum tauhid. Enggak ada pemilahan di sini. Tapi dipilah. Maksudnya apa? Ini orang tawassul kepada orang wali nabi ini, itu mengakui Allah tapi masih dengan yang lain. Ini belum, masih menuhankan selain masih ini belum imannya sempurna. Nggak ada. Tauhid uluhiyah sama rububiyah nggak bisa dipisahkan. Yang mengatakan Tuhannya adalah Allah sekaligus mengatakan Tuhannya adalah mengurusi urusannya, yang mencukupinya. Jadi nggak akan dipisah. Kemudian tauhid ini, jadi mereka memisah tauhid uluhiyah rububiyah, ada maksud untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin dengan pemilahan ini. Soalnya mengatakan ada orang hanya tauhidnya tauhid uluhiyah belum rububiyah, rububiyah belum uluhiyah, dipisah. Untuk mengkafirkan yang lainnya, nggak ada dipisahkan. Yang orang tauhidnya uluhiyah saja, kalau belum rububiyah ya belum tauhid, belum iman, kok dipilah-pilah. Sama dalam akidah kita masalah wahdaniyat, mengatakan Allah maha tunggal tapi mempercayai ada kudrah dua, belum beriman, kan begitu. Kemudian tauhid asma wa sifat, ini lagi-lagi mereka ingin memaksa orang yang belum mengikuti akidahnya dianggap belum beriman yang sesungguhnya, yaitu dalam urusan sifat atau ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat tentang tangan Allah dan sebagainya. Kalau kita belum punya keyakinan seperti mereka, belum bertauhid. Wong keyakinan mereka salah, mujassim, tajsim. Kita nuthbit ma athbatallah, kita juga meyakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Akan tapi kita punya manhaj dalam memahami ayat-ayat seperti yadullah, ainullah, istiwa Allah. Kita punya manhaj, kita nuthbit ma athbatallah, baik menurut manhaj salaf atau madhab khalaf, sama nuthbit ma'adbatullah. Kita bukan mu'attilin, bukan orang yang mu'attilah. Lah ini mereka yang buat taksim 3 ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri, yang luar pagar kafir, 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 kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Maka Anda tidak perlu menggunakan tauhid uluhiyah, rububiyah dengan pemisahannya, kemudian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mereka fahami. Kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, bagaimana di saat kita menemukan ayat-ayat yang di situ adalah sifat-sifat Allah atau disebut dengan tangan Allah, masuk ayat mutasyabihat, kita punya manhajnya ahli salaf dan manhajnya ahli khalaf, at-tafwid dan ta'wil. Ta'wil bukan semaunya ta'wil, tapi ada manhaj yang khusus dan jelas, itu ahli sunnati wal jamaati. Jadi di situ masalah pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sama tauhid asma wa sifat, ini ada bukan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bisa menggunakan itu, memaknai dengan cara kita yang jelas, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Mereka aku begini loh sebetulnya, ini sebuah perusahaan ini kok banyak pegawai atau yang enggak kok kacau malu. Ya sudah, kita bikin peraturan saja, nanti kita buat peraturan yang jelas, nanti yang enggak masuk dikeluarin itu. Nah, mereka membuat taksim 3. Setelah dia mengukuhkan 3, yang nggak masuk kafir. Wah, ini kan kacau. Masa Asy'ariyah tiba-tiba dengan Mu'attilah? Kita dikatakan Mu'attilah dengan tauhid kita sama takwil kita. Mu'attilah itu adalah tidak menetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Naudzubillah. Kita bukan mu'attilin, kita punya manhaj yang jelas. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, tidak ada tauhid pembagian tulatin 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, tidak ada pembagian dalam kita. Tapi kita cuma mengaku tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tauhid asma wa sifat kita mau kayak dengan cara manhaj kita yang sangat jelas, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu takwil dan tafwid.